berada di atasnya Waduk Sermo. Jadi di depan kita ini adalah Waduk Sermonya. Masya Allah. Tuh, coba kita zoom ya Sobat Desa. Nah, ini adalah Waduk Sermonya, ada di depan kita. Nih, seperti yang saya sampaikan tadi, karena jalanannya itu sempit, jadi harus berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Semoga Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan dilimpahkan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Saat ini kita sedang melintasi jalan utama Godean yang membentang dari Tugu Jogja ke barat hingga ke arah Pegunungan Menoreh. Kali ini kita akan memulai penjelajahan dari pedesaan sebelah selatan yang dikenal dengan kemegahan waduk raksasa bernama Waduk Sermo. Sebelum dibangun, ternyata dulunya waduk ini adalah pemukiman lengkap dengan kompleks pemakaman. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar Sobat Desa bisa mengetahui lebih banyak tentang desa di Indonesia. Sobat Desa, hari ini sebenarnya kita mau melanjutkan petualangan ke Tumpeng Menoreh di Desa Ngargosari, Kapanewon Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Tapi karena banyak yang merekomendasikan kalau ke sana itu lebih baik pagi banget atau enggak pas sore biar pemandangannya bagus. Jadi nanti untuk Tumpeng Menoreh akan kita datangi ketika sore ya. Soalnya ini ketika kita berangkat dari rumah itu masih jam 10 pagi. Nah, sementara kita akan melanjutkan petualangan penelusuran pedesaan yang ada di sekitar Pegunungan Menoreh, dimulai dari selatan ya, dari Wates nanti. Nah, ini kita lagi di perempatan Kenteng Sobat Desa. Kalau lurus tadi itu ke arah Ampirono, Kopi Ampirono. Nah, kita akan ke kiri menuju ke arah Wates. Jadi sebelah kanan kita itu adalah ada jajaran Pegunungan Menoreh. Maka dari itu ikuti terus Cerita Desa Indonesia, karena dalam episode ini kita masih akan menjelajahi desa-desa yang ada di Pegunungan Menoreh. Jadi ikuti terus ya Cerita Desa Indonesia, dan selanjutnya kita ngisi bensin dulu. Sampai jumpa di lokasi Sobat Desa, ikuti terus ya. Sobat Desa, petualangan pedesaan di wilayah Pegunungan Menoreh kita lanjutkan dari arah selatan. Kita memulai perjalanan dari perempatan Kenteng pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian menuju ke arah Waduk Sermo di Desa Hargowilis, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo melintasi Kota Wates. Jika dari arah Tugu Jogja, kita bisa mengambil jalan Godean kemudian lurus ke arah barat sejauh kurang lebih 20 km. Kita akan melintasi jembatan penghubung antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman yang melayang di atas Sungai Progo. Perjalanan dari perempatan Kenteng menuju Kota Wates akan kita tempuh dengan perjalanan menggunakan sepeda motor selama kurang lebih 45 menit. Sobat Desa, kita bukan mau ngonten di sini ya, tapi karena kita satu jalan sekaligus kita menyelesaikan pekerjaan ya di daerah Kota Wates. Nah, ini Zahwa nunggu di sini nih. Zahwa, mohon maaf ya. Ini aku tadi lagi ngurusin sama orang-orang kantor sini, tapi alhamdulillah pekerjaannya selesai. Selanjutnya kita akan mengajak Sobat Desa kemana hari ini? Jalan-jalan lagi ke daerah mana, ayo? Ada deh ya, pokoknya masih di dataran tinggi Pegunungan Menoreh. Oke Sobat Desa, kita lanjutkan dulu ya.
Sembari menikmati pemandangan yang ada selama perjalanan menuju Waduk Sermo, jangan lupa klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, sekarang kita sudah sampai di Waduk Sermo yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, tadi setelah kita melihat dari atas, sekarang kita coba mendekati ke kawasan ininya ya, ke waduknya ya. Wah, ini cukup licin nih Sobat Desa nih. Kita harus benar-benar berhati-hati. Ini sebenarnya kayaknya bukan jalan utama deh ya, karena di sini tuh terjal banget. Nah, tapi nggak apa-apa karena kita pengen yang cepat. Nah, ini dia waduknya Sobat Desa. Apakah sudah ada dari Sobat Desa yang pernah main ke sini? Mungkin waktu muda dulu atau mungkin pas lagi ke Jogja gitu ya. Nah, ini sekarang kondisi dari Waduk Sermo seperti ini ya Sobat Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, ini juga baru pertama kali saya ke sini ya. Maksudnya ke sini untuk mendekat. Biasanya cuma lewat doang. Ini dia ya Sobat Desa waduknya. Di sana ada para pemancing yang lagi sibuk untuk menjaga kailnya ya, kailnya supaya dimakan ikan. Mereka menggunakan berbagai teknik. Wah, itu lagi berendam di sana ya untuk memancing. Nah, di depan kita itu yang ini adalah bangunan penahan aliran ini ya. Jadi yang membendung bangunannya di depan itu tadi. Kemudian kita coba turun Sobat Desa. Wah, ini luas banget nih Sobat Desa tuh. Seperti laut ya. Tapi laut air tawar. Tuh, Masya Allah, indah sekali ya nih Sobat Desa nih. Oh iya, katanya di itu yang kayak pantai itu bisa ngecamp di sana Sobat Desa. Cuman kita belum tahu apakah bayar atau enggaknya atau seperti apa. Prosedurnya kita juga belum tahu. Nah, ini coba kita mendekat ya, biar kita tidak penasaran. Wih, ada kapal Sobat Desa, ada perahu nih. Wah, ini sepertinya sedang surut karena jarak dari bibir yang depan tadi itu cukup. Aduh, kepleset Sobat Desa. Kita harus hati-hati ya. Wah, ini dia, kita sudah mendekati bibir Waduk Sermo. Nih, ini dia Sobat Desa. Alhamdulillah ya, kita bisa menikmati keindahan yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo, yaitu Waduk Sermo. Bagaimana dengan kondisi desanya? Yuk kita cari tahu yuk. Sobat Desa, Waduk Sermo merupakan salah satu wisata alam di daerah istimewa Yogyakarta yang sedang digandrungi oleh wisatawan. Tempat wisata ini berada di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waduk Sermo dibangun pada tahun 1992 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1996. Ada lebih dari 100 kepala keluarga yang ditransmigrasikan ke daerah Bengkulu dan Riau sebelum Waduk Sermo ini dibangun. Area pemakaman yang sudah ada pun harus dievakuasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Selebihnya untuk bangunan-bangunan rumah, sekolah dan lainnya telah ditenggelamkan di bawah Waduk Sermo. Sobat Desa, ada sebuah gundukan tanah di tengah-tengah waduk. Kabarnya itu merupakan bagian tanah bekas kuburan zaman dulu. Apabila air waduk agak surut, gundukan tanah ini akan nampak dengan jelas. Oleh warga, gundukan itu diberi tanda dengan menancapkan sebatang bambu.
Sobat Desa, kita barusan sholat di masjid apa ini? Kalau tadi di map itu namanya Masjid Al-Aden. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Di Desa Hargo apa tadi Jawa namanya? Aku tadi bilang apa, harga apa? Wah, ya saya lupa namanya Sobat Desa. Hargo Dumila Hargo. Oh iya ya, yaitu nanti saya koreksi ketika mengisi suara ya. Kecamatannya Kokap Sobat Desa. Nah, ini lokasinya tepat berada di sampingnya Waduk Sermo. Wah, itu ada kendaraan lewat tuh. Bagus kalau kita shoot dari atas. Nah, seperti itu tuh. Jadi ini tepat berada di atasnya Waduk Sermo. Jadi di depan kita ini adalah Waduk Sermonya. Yang saat ini cuacanya sangat cerah sekali Sobat Desa. Jadi kita bisa melihat dengan sangat jelas dari keindahan Waduk Sermo. Tuh, lokasinya di sini. Nah, kita akan mencoba melanjutkan perjalanan dan penelusuran ke atas sana Sobat Desa. Jadi kalau kita lihat itu di sana itu ada pemukiman warga desa. Nah, bagaimana keseruannya dan bagaimana kondisi warga desa di sekitar Waduk Sermo ini, dan kita berharap juga bisa tahu cerita sejarah Jawa, sejarah tentang Waduk Sermo ini sebenarnya seperti apa. Semoga ya kita dapat orang itu. Oke ya, Sobat Desa, kita lanjut. Sobat Desa, setelah menikmati keindahan Waduk Sermo dan mencoba menelusuri pedesaan di sekitarnya, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat dari Pegunungan Menoreh. Kita akan menyusuri jalan di sepanjang pinggir waduk untuk menuju ke daerah selanjutnya, yaitu Gunung Gajah. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 1 jam dari Waduk Sermo. Di sepanjang jalan tepi waduk, kita bisa menikmati keindahan alam yang dimiliki oleh Desa Hargowilis. Sejauh mata memandang, kawasan Waduk Sermo dikepung oleh perbukitan Menoreh yang masih sangat alami dengan pepohonan yang masih sangat rimbun. Sobat Desa, kita harus berhati-hati di beberapa titik saat menuju ke kawasan Gunung Gajah. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar jalan sedang dilakukan proses perbaikan jalan. Kita harus bergantian dengan pengguna jalan yang lainnya. Salah satu ciri khas kondisi jalanan di daerah Pegunungan Menoreh yang pelosok-pelosok begitu ya, itu seperti ini Sobat Desa. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Waduh, bleduk Sobat Desa. Nah, jadi kita harus benar berhati-hati karena jalanannya itu sempit seperti ini. Bahkan kalau itu bis ada papasan, salah satu kendaraan harus mengalah, minggir dulu. Dan kalau Sobat Desa penasaran ini di daerah mana, ini masih di Kecamatan Kokap. Kita dari Waduk Sermo itu naik ke atas. Nah, beginilah kondisi jalannya. Nih, seperti yang saya sampaikan tadi, karena jalanannya itu sempit, jadi harus berhati-hati. Semoga nanti ke depan bisa ada pembangunan lagi ya, biar warga di sini bisa lebih mudah untuk beraktivitas. Selanjutnya, kalau Sobat Desa bertanya-tanya kita mau kemana, kita akan naik lagi ke kawasan Pegunungan Menoreh untuk mencari desa lagi, sekaligus mencari saudara lagi ya. Nah, bagaimana keseruannya? Jangan lupa ya, Oma, Opa, Om, Tante, Pak D, Bude, Mas, Mbak, selalu pantengin Habib dan Zahwa di Cerita Desa, karena akan ada cerita baru setiap sorenya. Jadi, kita lanjutkan perjalanan kita.
Sobat Desa, sekarang kita lagi berhenti di sebuah tempat ya di sini. Ini masih berada di bawah Gunung Gajah, Sobat Desa. Kalau kita ke sana itu turun ke Kecamatan Kokap, masuk ke Kulon Progo Kota, dan sekarang kita berada di sini nih. Masya Allah, tuh langitnya sangat cerah sekali. Kita berada di atas ketinggian nih Sobat Desa. Nah ini ada warung atau rumah kita nggak tahu, tapi kosong Sobat Desa. Ini padahal kalau ada orangnya bagus banget itu pemandangannya tuh. Masya Allah, tuh coba kita zoom ya Sobat Desa. Nah ini adalah Waduk Sermonya, ada di depan kita ini Waduk Sermo. Kemudian di sana itu adalah barisan, itu pantai semua tuh Sobat Desa tuh. Itu pantai selatan Sobat Desa. Nah ini pegunungan Menoreh yang kita lihat dari atas ini nih. Tuh. Keren kan? Nah ini ada perbukitannya juga. Oke, kita coba mengabadikan lewat drone ya. Kalau ke sana ya Sobat Desa, itu wilayahnya Purworejo. Nah bagi Sobat Desa yang dari Purworejo, kalau desanya pengen dijelajahi silahkan tuliskan di kolom komentar nama desanya ya. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di sepanjang pegunungan Menoreh ini belum selesai. Selanjutnya, kita akan menelusuri keindahan senja di pegunungan Menoreh dari Tumpeng Menoreh yang dalam episode sebelumnya belum jadi kita jajaki. Kita akan mencoba berbagai wahana yang ada di Tumpeng Menoreh, utamanya Puncak Tumpeng yang sangat indah untuk memandang hampir 5 gunung aktif seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Andong, dan Gunung Telomoyo. Maka pastikan mengikuti episode selanjutnya ya, agar Sobat Desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan dan potret kondisi kehidupan warga desa. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!